Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin mempraktekkan mengenai bagaimana kita mencari jurnal, yaitu untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian yang kita telah buat. Nah, di sini ada jurnal edukasi UNES dengan ISSN, ya, memiliki PISSN dan EISSN. Kebetulan bidang keilmuan saya adalah pendidikan, jadi ada banyak sekali jurnal yang kita bisa tuju mengenai bidang pendidikan. Salah satu jurnal yang kita tuju atau sesuai dengan background saya, yaitu Magister Pendidikan, maka jurnal edukasi ini menjadi tujuan saya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya. Nah, bagaimana saya mengetahui jurnal ini sesuai dengan bidang keilmuan saya? Saya akan membaca atau mencari tahu mengenai scope, ya, focus and scope. Yang mana focus and scope ini terkait dengan focus and scope of includes the following topics, yang mengikuti topik dari background kita. Di sini ada background yang pertama adalah educational technology, yaitu teknologi pendidikan. Lalu non-formal education, guidelines and counseling, early childhood education, primary school, teacher education, dan yang terakhir adalah educational psychology. Yang mana scope ini yang perlu kita pahami agar sesuai dengan background pendidikan terakhir kita atau sesuai dengan bidang pengajaran kita. Karena saya adalah master pendidikan, maka scope ini bisa masuk ke dalam background atau sesuai bidang keilmuan saya. Setelah saya menuju jurnal edukasi ini, maka selanjutnya saya harus menyiapkan artikel sesuai dengan template. Di sini yang kedua ada author guidelines, yang mana di sini terdapat cara kita menulis manuskrip atau paper atau artikel yang akan kita tuju. Nah, biasanya jurnal ilmiah akan menyediakan template. Nah, ini template-nya, yang mana template ini adalah untuk kita isi sesuai dengan penulisan atau penelitian yang akan kita buat. Template ini terdiri dari judul. Judul biasanya tidak lebih dari 15 kata, ya, minimal 12 sampai 15 kata. Lalu ada abstrak. Abstrak juga tidak lebih dari 200 kata, ya, 150 sampai 200 kata. Selanjutnya ada introduction, yang mana introduction ini tidak minimal hampir 1000 kata. Lalu ada metode. Lalu ada hasil dan pembahasan atau results and discussion. Selanjutnya ada conclusion, kesimpulan, yang mana kesimpulan ini merupakan gambaran atau temuan hasil dari kajian yang kita buat. Lalu ada acknowledgement, yang mana bisa biografi penulis bisa kita tambahkan di sini. Dan yang terakhir adalah reference. Nah, reference ini juga biasanya menggunakan manuskrip berdasarkan aplikasi citasi menggunakan Mendeley, EndNote, Zotero, yang gaya penulisan reference-nya adalah APA, American Psychological Association, yang dibuat pada template ini. Setelah kita mengikuti template ini, ya, dari hasil kajian kita, selanjutnya kita membaca di sini editorial timnya sudah ada, reviewer, publication ethic, abstract indication. Nah, kita buat
akun jurnal. Yang pertama di sini ada need a user name or password yang mana di sini terkait dengan bagaimana kita mendaftar. Kita daftar di sini sama seperti membuat akun media lainnya, misalkan di Kompas ataupun media-media online yang kita harus registrasi. Ada nama, password, repeat password, validation, lalu ada nama panggilan. Nah, ini yang penting ya, di dalam membuat artikel di jurnal ini kita daftar dengan nama depan dan nama belakang. Jika nama belakangnya hanya satu nama, misalkan nama saya Rahmat, ya nanti nama belakangnya kita kosongkan atau kita tulis Rahmat. Lalu inisial, gender, affiliation ini tempat asal kita, karena saya berasal dari sekolah tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, nanti di sini akan saya tulis Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Selanjutnya email. Nah, email di sini, ini kita isi semua yang ada tanda bintangnya. Dan jangan lupa untuk konfirmasinya menggunakan bahasa yang kita bisa pahami, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu register sebagai apa? Apakah kita sebagai pembaca ataukah sebagai penulis? Nah, saya di sini sebagai penulis. Lalu kita register. Setelah register nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita login ya. Nanti dia akan meminta verifikasi ke email. Dan setelah login, maka saya harus mengupload atau mensubmit jurnal. Nah, bagaimana caranya? Tentu di sini di halaman user home ada new submission. Nah, kita masuk ke new submission. Yang mana new submission ini adalah untuk mengupload tulisan kita. Nah, ini kita centang semua. Artinya di sini tulisan kita harus sesuai ya, berdasarkan formatnya juga harus Microsoft Word, Office, belum pernah diterbitkan dimanapun ya, tidak terdeteksi plagiasi dan lain-lain. Lalu kita save and continue, dan setelah itu kita upload artikel yang akan kita tuju. Contoh saja, misalkan ini, lalu saya upload artikelnya, dan saya sudah mempunyai satu artikel yang akan dituju. Lalu save and continue, sehingga saya akan mempunyai data yang akan dipublikasikan. Nah, ini belum komplit ya, belum lengkap. Nanti saya akan lengkapi karena ini hanya untuk pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dalam program dan pesan yang sama.